dan puisi. Masing-masing akan kami pilih 3 pemenang, misalnya dari keterangan Bapaknya. Terus nanti siswa yang memiliki karya terbaik akan mendapatkan hadiah. Total keseluruhan hadiah yang bisa didapatkan peserta yaitu senilai 5 juta rupiah. Kami berharap melalui kegiatan ini para siswa akan termotivasi untuk berkarya dan gemar menulis. Rencananya karya pemenang juga akan ditampilkan pada website sekolah. Nah, ini adalah sebuah contoh hasil wawancara dan bisa disusun menjadi sebuah berita atau press release yang nantinya bisa juga ketika dikirimkan kepada suatu media bisa menjadi catatan bagian dari citizen jurnalis seperti itu, tulisan dari citizen jurnalis. Gimana ini mungkin belum ada chat yang masuk? Cukup 2 lagi dicoba Mbak, mohon maaf Mbak, tunggu Mbak. Ya, oke. Ini sebentar. Ya. Kemarin udah dikasih bocoran ya, kalau misalnya untuk lead atau awalan berita, kalian bisa memulai dengan apa, misalnya terkait kegiatannya apa, atau mungkin dari lead atau pemulanya itu dari siapa, yaitu orang, misalnya dari kepala SMA, gitu. Jadi itu bisa menjadi trik untuk memilih awalan atau lead sebuah berita. Oke, dari Muhammad Aditya Hidayah. Kita baca seperti apa. Nah, pangkalan. SMA Utama Jalan Jati mengadakan lomba menulis bagi para siswa dalam memperingati HUT sekolah. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Laboratorium Bahasa di minimal pendaftar karya terbaik akan mendapatkan hadiah dengan total keseluruhan 5 juta. Oke. Kami berharap melalui kegiatan
Oke, nah ini untuk tulisan Adit nih. Nah ini seperti ini kurang lebih cara penulisan lead suatu berita atau nanti press release yang bisa disampaikan. Nah ini sepertinya ini memang tulisan ini memilih lead apa? Gimana Adit? Kenapa Mbak? Ini leadnya menggunakan lead apa? Ih, kurang. Gak tahu Iya. Mbak. Oke, ini kan dia menjelaskan bahwa SMA Utama Jalan Jati ini mengadakan lomba menulis bagi para siswa. Nah, ini langsung to the point dengan lead apa, dan ini udah bisa menggambarkan tulisan sebuah berita ya. Cuman memang beberapa teknis lain, misalnya untuk penggunaan seperti lomba menulis untuk mengadakan penulis penggunaan huruf besar ya. Ini lomba menulis ini nggak perlu pakai L besar atau M besar, cukup lomba menulis yang ditulis L kecil dan M kecil itu cukup. Biasanya penulis, kecuali ini HUT sekolah ini, HUT ini mungkin bisa juga diberikan keterangan biar misalnya pembaca tahu bahwa HUT itu, mungkin ada orang yang nggak tahu HUT itu artinya hari ulang tahun, jadi bisa misalnya lebih dijelaskan lagi. Kalau untuk misalnya kayak penulisan laboratorium bahasa ini sudah tepat. Biasanya kebanyakan salah meletakkan di. Biasanya memang untuk di, kemudian diikuti keterangan tempat, biasanya memang di-nya dipisah, misalnya di samping itu tulisannya dipisah. Berbeda memang dengan tulisan dilaksanakan. Ini tulisan Adit ini udah bagus untuk penulisan kata di yang disambung dengan di yang dipisah. Kemudian yang selanjutnya, total keseluruhan 5 juta. Nah, ini harus diingat ketika kita menuliskan nominal mata uang itu harus misalnya rupiah nih depannya, jangan lupa Rp 5 juta. Ini tambahan sedikit. Kemudian juga ada quotation ya, ada kutipan di sini yang dimasukkan. Itu kami berharap melalui kegiatan ini para siswa akan termotivasi untuk berkarya dan gemar menulis. Nah, ini pemilihan petisinya pemilihan kutipannya sudah baik, cuman memang ini berharap ini nggak perlu pakai kapital, nggak pakai huruf besar, B-nya cukup berharap yang B kecil aja. Kemudian rencananya karya pemenang, ini mungkin salah sedikit tadi, akan ditampilkan pada website sekolah. Nah, ini untuk misalnya ucap Kepala SMA Utama Bagus Hadi. Nah, ini untuk titik, untuk sebelum tanda petik di akhir, itu menggunakan koma. Jadi bukan titik, jadi koma, tanda petik, kemudian ucapnya itu U-nya huruf kecil saja. Nah, ini Kepala SMA Utama Bagus Hadi. Ini untuk penulisan waktu, biasanya untuk penulisan artikel berita, waktunya itu tidak dalam kurung, harinya tidak masuk dalam tanda kurung. Jadi misalnya Adi, Adi pada Kamis, buka kurung 4 garis miring 10 garis miring 20 seperti itu. Tapi ini untuk pemilihan angle-nya sudah baik, karena memang ketika misalnya untuk penulisan berita itu yang menarik itu biasanya ada nominal uang. Jadi ketika kita memasukkan nominal uang di atas, itu mungkin berita kita akan terlihat lebih menarik seperti itu. Itu mungkin sekilas untuk review tulisan berita, kurang lebihnya seperti itu. Teknis-teknisnya mulai dari pemilihan angle, kemudian juga pemilihan kata juga, dan juga penyusunan materi-materi yang memang kita anggap menarik. Juga tadi ada penggunaan tanda baca, kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk tambahan-tambahan lainnya, ini mungkin dari beberapa artikel-artikel opini teman-teman yang udah masuk ke saya juga, mungkin nanti bakalan bahasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Mas Suwanto. Cuman ini ada beberapa pertanyaan yang memang disampaikan teman-teman mahasiswa terkait tulisan-tulisan opini yang mungkin ngirim ke saya, atau juga langsung ada yang mengirimkan ke email redaksi media kami ya.
Nah, ini catatan untuk seputar penulisannya, ini ada pertanyaan biasanya. Ada yang mahasiswa yang tanya, Mbak, syarat penulisan di koran itu harus berapa karakter atau berapa kata gitu. Nah, ini catatannya, oh iya, untuk Aditya sama-sama semangat terus belajarnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk terkait syarat penulisan di koran itu harus berapa karakter atau berapa kata ya. Nah, sebenarnya tidak ada catatan khusus. Sebenarnya beda-beda masing-masing media, tapi kalau misalnya di Pos Belitung itu, kita tidak menentukan harus berapa karakter. Yang penting tulisan yang disampaikan itu sudah menggambarkan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi silahkan menulis sesuai dengan tema yang kalian ingin sampaikan dan juga bisa menggambarkan semua bahasan yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca. Jadi silahkan ditulis. Cuman memang catatannya adalah tulisan ini jangan sampai bertele-tele, jangan sampai panjang, tapi tidak masuk ke konteks awal apa yang ingin kalian bahas. Menyampaikan, tapi juga dengan catatan-catatan bahwa sebenarnya tulisan yang baik itu adalah tidak terlalu panjang, tidak apa-apa. Yang terpenting gagasan yang ingin disampaikan tersampaikan dan juga tulisannya itu bisa dimengerti oleh pembaca. Intinya itu sih sebenarnya. Jadi silahkanlah mau tulis berapa banyak, tapi ya itu tadi harus kembali lagi harus disesuaikan, jangan sampai terlalu yang misalnya sampai 5-6 halaman tapi isinya mulai ngalor ngidul gitu, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi disesuaikan aja. Bisa ya 2-3 halaman sebenarnya di Word itu udah cukup ya, karena memang ini mempengaruhi juga space yang nanti akan kalau di koran kan kalau misalnya kita lihat dalam sehari itu palingan nggak banyak tuh artikel opini yang bisa masuk, paling maksimal dalam sehari itu ada 2 artikel aja yang masuk. Jadi misalnya ya disesuaikan saja karena space-nya nggak besar, jadi bikin sebaik mungkin, tidak perlu terlalu panjang seperti itu nih. Kayak misalnya sebentar, contoh sebelumnya juga udah ada, hari ini sepertinya udah ada yang terbit juga, kemarin juga ada artikel anak Pekim yang masuk di Pos Belitung. Ini kalau misalnya mau cari juga ya, kalau misalnya kadang kan ada yang ngabarin, Mbak punya aku udah terbit belum, udah terbit. Nih, kalian bisa cek di Google, tinggal klik misalnya e-paper Pos Belitung. Nah, ini kalian bisa search di sini. Nah, ini adalah contoh e-paper yang ini terbit Jumat biasa. Sebenarnya kemarin udah Mbak sampaikan bahwa kalau e-paper ini terbitnya hari sebelumnya. Jadi misalnya kalau untuk hari yang sama, kalian bisa cek itu nanti di-update-nya setiap jam 5 sore. Biasanya juga tulisan opini itu munculnya di halaman 7. Nah, iya. Ini ada 2 tulisan opini dari mahasiswa pendidikan kimia yang masuk. Sebenarnya juga, nah ini oleh Tafani. Tafani ini tulisannya memberdayakan diri saat pandemi. Ini tulisan Tafani yang udah masuk. Bisa dilihat ini. Ini kan dalam sehari itu maksimal ada 2 tulisan yang masuk. Jadi sebaiknya jangan terlalu panjang juga karena space-nya segini nih. Lebih. Ada 2 yang masuk. Kalau Tiffany bahas tentang memberdayakan diri saat pandemi, ini juga ada tulisan dari Sofi Nihayatul Kamilah. Ini Sofi ini bahas mengenai hybrid learning, atasi kekhawatiran pembelajaran. Nah, ini bisa Mbak Adel, mohon maaf, ya. bisa ditampilkan yang Mbak Adel kasih Belum tahu masuk ke ya? kita. Kira belum masuk nih. Iya, belum masuk. Kira belum masuk makanya tadi udah. Oke, sebentar gimana ya? Yang ini di stop share dulu.
Aduh, atau dulu biar bisa kelihatan. Ini belum masuk, sepertinya udah nih, Nis. Satunya nih, yang ada Lina Normalitasari. Ada? Belum, ini masih latihan. Oh, masih latihan. Iya. Kayaknya ini belum di stop share deh, Mbak Adel. Itu udah masuk belum? Belum. Atau bentar. Yang ini udah di stop belum? Belum. Dari layarnya atau gimana? Iya, layarnya masih latihan. Latihan ya, sebentar. Belum berubah. Belum berubah ya? Iya. Yang ini udah di stop share belum, Mbak Adel? Oh, udah. Nah, ini udah udah keluar dari yang latihan. Nah, udah belum? Belum, Belum. bentar lagi. Keluar lagi. Mana ini? Kelihatan? Belum ada. Atau Nisa itu kan aja. Share screen. Ya. Udah. Mana udah? Udah kelihatan? Masih hitam, Mbak Adel. Masih hitam ya? Oke, ini di aku udah muncul nih. Gimana bisa Udah pada muncul, lihat? Mbak. Oh iya, berarti tunggu sebentar. Belum ya? Sudah muncul. Adit sudah. Gimana? Sudah muncul? Sudah, Mbak. Oh, sudah. Ya, sudah. Nah, kita ulangin lagi ya langkahnya. Kalau misalnya tanya, Mbak, bisa lihat terbitnya di mana ya? Soalnya kadang memang sering kali ini nggak dikabarin. Jadi kalian harus cek manual. Sebenarnya kalau dekat bisa langsung cek cetaknya, cuman karena kita jauh nih, kalian bisa cek nih. Ada namanya. Kalian cari aja e-paper Pos Belitung. Gitu. Nah, nanti tinggal di klik aja itu yang bagian atas. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, biasanya tadi Mbak bilang ini artikel yang terbit Jumat ya, karena biasanya artikel yang pada hari yang sama, kayak misalnya hari ini hari Sabtu, nanti e-papernya diupdate setiap jam 5, biasanya sekitar jam 5 baru diupdate, jadi sore. Jadi biasanya kalau mau ngecek bisa malam aja kalau misalnya untuk mengetahui yang hari berikutnya. Nah, terus untuk tulisan opini, itu biasanya ada di halaman 7. Nah, bisa dilihat ini ada 2 tulisan mahasiswa pendidikan kimia yang masuk. Ini ada tulisan dari Tafani, judulnya Memberdayakan Diri Saat Pandemi. Juga ada tulisan dari Sofi Nihayatul Kamilah. Sofi ini tulisannya itu Hybrid Learning, Atasi Kekhawatiran. Jadi ini 2 tema
mengenai opini public service yang disampaikan oleh dua mahasiswa pendidikan kimia. Nah, biasanya juga banyak yang tanya kan, Mbak, opini aku terbitnya kapan, terbitnya kapan. Nah, ini bisa kalian lihat dalam sehari itu maksimal bisa terbit itu hanya dua tulisan. Jadi memang kayaknya juga sekarang tuh lagi banyak-banyaknya tulisan opini yang masuk, jadi biasanya dipilih lagi sama redakturnya dan ini harus menyesuaikan space ya, makanya tadi dibilang tulisannya lebih baik langsung to the point aja, nggak usah terlalu panjang ya, 2-3 halaman itu sebenarnya cukup. Yang penting bahasan yang ingin kalian sampaikan, tema-temanya itu menarik untuk pembaca. Jadi nanti bakal cepet lah dimasukin sama redakturnya. Kemudian juga ada beberapa catatan nih mengenai tulisan-tulisan. Tadi dibilang kalau misalnya tulisan masuk itu sebaiknya tulisan yang juga pertama ide bahasanya menarik. Biasanya ide bahasanya menarik ini tentu kalian bisa gali dari banyak hal ya. Misalnya pertama itu lihatlah isu-isu terkini yang lagi viral, yang lagi tren itu bisa kalian bahas dengan tulisan dari sudut pandang kalian misalnya terhadap suatu pendapat kalian terhadap suatu kejadian itu seperti apa. Tentunya tulisan opini ini juga tetap harus menghadirkan fakta-fakta ya. Di samping juga tadi memang memuat pendapat kalian secara pribadi. Yang kedua, sebelumnya juga udah disampaikan nih triknya sama Mas Suwanto. Sebenarnya kalian bisa cek momentum hari besar. Ini biasanya untuk tulisan-tulisan misalnya kayak sekarang 21 April nih bentar lagi Kartini, mungkin yang udah mau nyiapin tulisan tentang isu-isu terkait perempuan itu bisa kalian bahas ya, terutama misalnya kayak sekarang nih yang lagi tren apa sih? Yang lagi tren itu mengenai kejadian perawat wanita yang dipukuli misalnya kayak gitu, yang kejadian yang di Palembang. Nah, itu bisa kalian ulas dari segi mungkin isunya tuh kalian bahas sekilas pendapat kalian, kemudian juga tentang mungkin bahasan terkait ke perempuan dan profesi-profesinya itu seperti itu. Nah, itu bisa jadi tulisan yang menarik. Biasanya akan kemungkinan masuknya itu biasanya akan lebih diprioritaskan seperti itu. Kemudian juga isu-isu menarik di sekitar lingkungan penulis. Jadi biasanya kalau misalnya nih anak pendidikan kimia, nah kalian kalau misalnya nanti mencatatkan sebagai mahasiswa pendidikan kimia, jadi tema-tema seputar pendidikan ini adalah tema-tema yang biasanya memang mainstream ya, banyak sekali yang bisa diulas dengan menggunakan tema-tema pendidikan seperti yang disampaikan oleh Sofi Nihayatul Kamilah ini. Dia menyampaikan tentang hybrid learning atasi kekhawatiran pembelajaran. Nah, ini dia juga memberikan opininya terkait pembelajaran yang mungkin bisa dilakukan selama pandemi. Ini juga ada beberapa tulisan mahasiswa yang pendidikan kimia yang juga sebelumnya udah masuk nih terkait dengan pembahasan opini untuk pembelajaran selama masa pandemi. Kemudian kalau saya lihat ini, kalau misalnya dari tulisan-tulisan yang masuk, termasuk tulisan Tafani, kalau misalnya dilihat mentahnya itu, tulisannya masih, dalam paragrafnya itu masih gemuk gitu, masih panjang sekali dalam satu paragraf itu bisa sampai 4 atau 5 paragraf, atau sampai 6, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk penulis opini ini bisa kalian lihat, per paragrafnya itu jangan sampai terlalu panjang, seperti ini kan untuk paragraf pembukanya itu misalnya 2 paragraf itu sebenarnya cukup. Jadi misalnya 2 atau 3 kalimat dalam satu paragraf itu sebenarnya sudah cukup ya, dan sebaiknya jangan tidak terlalu panjang. Jadi biasanya kalau kayak gini biasanya di enter lagi sama redaktur kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu kalau untuk teknis penulisan kayak pemilihan kata juga, pemilihan kata itu sebaiknya pilihlah kata-kata yang dekat dengan pembaca, atau kayak misalnya ini nih, ini ada tulisannya ini, keluar dari zona nyaman juga merupakan langkah untuk mengupgrade diri. Jadi sebenarnya pilihlah kata-kata memprioritaskan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi misalnya kalau mengupgrade diri, gunakanlah kata misalnya untuk meningkatkan diri atau seperti itu. Jadi dekat dengan pembaca, atau
Nah, kalau misalnya boleh pakai seperti ini nih, pemberdayaan diri atau self empowerment. Nah, ini bisa untuk diberikan keterangan kalau misalnya ada istilah-istilah bahasa Inggris itu bisa ditambahkan maksudnya apa sih dalam bahasa Indonesia gitu, biar kita ini kan kalau misalnya karya ilmiah populer itu harus bisa dimengerti oleh semua pembaca kita. Nah, pembaca ini kan datangnya dari berbagai kalangan, makanya sebaiknya ini harus bisa dimengerti oleh semua pembaca. Kemudian catatan-catatan lainnya, sebelumnya artikel yang ditulis itu biasanya pakai poin-poin ya, biasanya ditulisnya poin 1, poin 2, poin 3. Nah, ini kalau dalam penulisan artikel di media massa, kalian bisa lihat ini bentuk tulisan artikelnya itu sebaiknya menulis itu dijadikan satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi nggak perlu pakai 1, 2, 3. Jadi cukup langsung menjadi satu kesatuan dalam tulisan itu. Makanya sebenarnya ada triknya. Ketika menulis itu, ini saya juga dapat pesan dulu ketika awal menulis, sampaikanlah seperti kalian berbicara atau bertutur. Dan kalian itu bahkan bila perlu nih tidak hanya sekedar tulisan, tapi ketika kalian menulis, itu pembaca kalian bisa memvisualisasikan tulisan itu menjadi, wah punya gambaran nih kayak gimana sih yang dimaksud. Nah, itu biasanya tulisan-tulisan seperti itu akan lebih mudah masuk dan diterima oleh pembaca, seperti itu. Kalau untuk teknis-teknis lainnya mungkin kayak tadi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sebenarnya referensinya kalian bisa cek di sini kbbi.kemdikbud.go.id. Nah, ini biasanya kalau untuk tulisan bahkan saya sendiri pun sampai sekarang tuh masih sering di KBBI ini benar atau tidaknya penulisan suatu kata. Kadang karena seringkali ketika kita sering digunakan sama yang ternyata yang isinya di KBBI itu kadang ada beda masih kayak gitu. Bahkan untuk kata-kata yang sederhana gitu, kayak misalnya nih untuk kata apotik dan apoteker kita bisa cek kalau apotik. Nah, ini biasanya dikasih referensi sama mereka nih, apotik KBBI yang benar itu adalah apotek. Nah, kayak gitu. Itu jadi sekilas untuk teknis-teknis penulisan juga. Nah, sebenarnya ketika tulisan kalian itu istilahnya gampang nih, editnya udah tulisannya udah bagus, secara idenya udah, kemasannya udah baik, kemudian cara penulisannya juga tadi misalnya udah langsung menjadi satu kesatuan, nggak perlu pakai poin-poin 1, 2, 3, itu sebenarnya lebih memudahkan redaktur. Nah, kenapa kalian perlu memudahkan redaktur? Ini sharing sedikit. Oh iya, sharing sedikit. Kalau misalnya di media cetak itu kita deadline-nya setiap hari. Jadi misalnya tulisan yang masuk itu kan banyak nih. Dan redaktur itu kerjanya malam. Biasanya redaktur itu mulai datang ke kantor itu jam 5, jam 4 atau jam 5 sore. Dan mereka itu kerjanya malam. Jadi biasanya ketika malam mereka buka itu mereka bakal langsung cari tulisan yang istilahnya mudah untuk diedit sehingga memudahkan pekerjaan mereka, karena yang akan nanti tulisan masuk dan dimuat di media cetak itu banyak sekali gitu. Jadi ketika kalian bisa memudahkan redaktur untuk mengedit, maka tulisan kalian bakal jadi prioritas. Walaupun mungkin ada yang tanya kok belum masuk-masuk gitu. Belum masuk-masuk ini sebenarnya kendalanya ada berbagai hal ya. Kadang misalnya mungkin pertama tulisnya itu tadi membutuhkan usaha lebih untuk mengedit. Jadi mungkin mereka redaktur nih bakal lebih prioritasin yang lebih mudah. Jadi nanti mungkin kadang emailnya udah dibuka nih yang tulisan sebelumnya, tapi ketika pas lihat dan baca secara umum, waduh ini agak susah ngeditnya gitu. Biasanya jadi mungkin nanti gitu. Kadang sering kayak gitu kejadian. Mungkin nanti sampai akhirnya ketinggalan nih, apalagi karena emailnya udah dibuka, kadang udah sampai ketimbun kayak gitu. Jadi pokoknya ketika kalian bahasanya udah menarik dan ini teknis penulisannya lagi bisa terus diperlancar lah kayak gitu. Jadi seperti itu sih gambaran secara umum keseluruhannya. Yang terpenting kalau mau menulis itu kalian juga gak cuman sebagai penulis saja, tapi
posisikanlah diri kalian sebagai pembaca biar kalian tahu bahasan apa sih yang menarik dan bagaimana penulisan yang sebenarnya ketika dibaca itu pembaca juga bisa paham dan pesan yang ingin disampaikan itu juga sampai seperti itu. Jadi pokoknya menulis ini memang butuh kebiasaan. Ketika tulisannya mungkin misalnya belum masuk atau nggak masuk, pokoknya jangan putus asa, terus latihan, terus belajar. Bila perlu nanti hari-hari kalian latihanlah menulis beberapa kalimat, misalnya entah menulis bentuknya diary atau apa, dan atau juga tulisan opini ini juga bisa terus misalnya nanti kalau belum masuk diupdate lagi, kalian tambahin lagi, kalian ubah lagi, nanti coba masukin lagi kalau misalnya belum. Nah itu bisa jadi pembelajaran tambahan lagi buat kalian. Gitu. Pokoknya dan samping menulis juga, nah kemampuan menulis ini harus juga disandingkan dengan kemampuan membaca. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapat tema-tema yang menarik, untuk diulas dalam opini kalian, banyak-banyaklah membaca misalnya berita-berita, baik itu bentuknya di koran, ataupun sekarang banyaknya berita-berita online. Nah, carilah referensi, pokoknya referensi tulisan yang banyak sehingga tulisan kalian itu kaya. Kayaknya cukup kayak gitu ya. Nanti mungkin teknis lebih lanjutnya bakal disampaikan juga oleh narasumber selanjutnya. Pokoknya semangat terus belajar nulisnya mahasiswa pendidikan kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Adelina Normalitasari yang telah memberikan kami masukan-masukan dari beberapa karya berasal dari mahasiswa pendidikan kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih banyak, sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya narasumber yang kedua yaitu Mas Suwanto SPDSI. Apakah Mas Suwanto sudah hadir? Ya, Mbak, sudah. Ya, pemateri kedua sudah hadir. Langsung saja. Sebelumnya, teman-teman semua mohon on cam ya, karena dimohon sekali, karena ini untuk dokumentasi, jadi dimohon on cam. Yang sinyalnya bagus silahkan on cam, yang sinyalnya belum lancar ya tidak apa-apa, tapi berharap sekali untuk on cam karena akan didokumentasikan. Terima kasih. Selanjutnya, pemateri kedua sudah hadir. Langsung saja saya serahkan kepada beliau, Mas Suwanto. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Sa. Mungkin sebelumnya bisa minta tolong siapin contoh artikel opini yang pernah saya terbitkan. Yang KR dulu ya. Yang ini bukan, yang mengakhiri nestapa dunia pendidikan. Yang membudayakan. Oh, yang benar. Oke, bentar Mas. Yang ini ya? Sudah muncul, Mas Suwanto? Belum. Belum ya? Belum ini. Mungkin saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agus Kamaludin, kemudian
Mbak Alia, Mbak Anissa, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini pada sesi kali ini kita akan membedah secara khusus bagaimana sih menulis opini baik itu di media online maupun media offline. Kenapa saya katakan ini harus dibedakan ya? Karena ternyata paradigma penulisan opini di media online itu berbeda dengan media offline. Media offline di sini nanti saya kasih contoh yang mainstream saja ya, yang mayor, biar teman-teman tahu benar bagaimana cara menulis opini yang baik dan benar. Karena kalau kita klasifikasikan berdasarkan tingkatan kesulitan media cetak, itu ada media minor sama mayor. Nah, media mayor biasanya ciri-cirinya berhonor, ya kan. Kemudian yang mengirimkan ke media itu adalah orang-orang, bahkan mungkin bisa dikatakan para pakar ya. Ya, mahasiswa mungkin ada tempat untuk mahasiswa, tapi memang butuh kemampuan lebih ya dan strategi khusus, ya kan. Nah, paling tidak ini sebelum kita membahas membedah tulisan teman-teman, saya kasih gambaran contoh bagaimana sih menulis tulisan di media mayor, khususnya di media cetak. Udah tampil belum? Belum di sini. Nah, oh ya, coba ke bawah. Ini kebetulan contohnya tulisan pertama saya ya di KR, opini KR. KR itu salah satu media yang dimuat di Jogja, tapi termasuk nasional ya, karena banyak kantor cabangnya di berbagai kota ya, dan termasuk yang tertua, yang masih eksis ya kan, tertua. Ini terbit pertama kali tahun 1945, lebih tua daripada Kompas ya. Tulisan pertama saya, ini judulnya Membudayakan Kampung Ramah Anak ya kan. Ini tanggapan atas tulisan Prof. Bianto, guru besar Universitas Islam Negeri Surabaya, guru besar bidang politik, moderasi politik ya, moderasi agama dan politik. Nah, seperti yang disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasana penulisan artikel opini ini saya pakai standar yang media mayor dulu ya, yang baik dan benar. Paragraf pertama dan kedua itu berisi pendahuluan. Nah, jadi berisi pendahuluan cerita masalah yang kita angkat, ya kan? Ini terkait yang saya angkat terkait dengan bagaimana sih urgensitas dari kampung ramah anak ya kan? Karena selama ini anak kan banyak menjadi korban kekerasan ya kan. Tapi karena saya ini tulisan tanggapan paragraf 1-2 yang seharusnya cerita masalah, tapi cerita tulisannya Pak Prof. Bianto. Pendidikan anak secara individu menjadi tanggung jawab orang tua. Namun dikala anak kita kontekskan sebagai suatu komunitas, maka hak pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dan segenap masyarakat ya kan. Jadi enggak cuma tanggung jawab guru ataupun pelaku-pelaku pendidikan. Oleh karena itu butuh terobosan-terobosan strategi pemerintah terkait dengan upaya pemenuhan hak pendidikan anak ini. Nah, tulisan Bianto di harian KR tertanggal 18 Januari 2016 dengan judul Pendidikan Ramah Anak Tantangan 2016. Nah, ini menarik untuk ditindaklanjuti ya kan. Nah, kemudian saya membuat judul Membudayakan Kampung Ramah Anak. Karena di situ tulisannya Pak Prof. Bianto kan lebih konsen ke bagaimana wujudkan kota layak anak sih. Nah, kalau saya lebih setuju dari bawah ke atas. Jadi dari kampung dulu, bahkan dari keluarga ya kan. Ya, pada intinya paragraf 1-2 itu isinya pendahuluan, cerita masalah. Dan ketika kita menyajikan masalah, menuliskan masalah, itu harus disertai bukti. Katakanlah terkait dengan karakter building, misalkan persoalan karakter pada remaja kan. Misalkan bisa dengan kasus.
Nah, kasus yang dimuat di harian KR tanggal berapa gitu. Bisa dengan data, misalkan statistik atau data dari KPAI bahwa tren kenakalan remaja dari tahun ke tahun mengalami signifikan. Yang jelas ketika kita menuliskan sebuah masalah tetap harus ada penguat data atau kasus, atau bisa teori juga bisa. Tapi yang biasanya data dan kasus. Paragraf 1-2 cerita masalah. Paragraf 3 sampai sebelum terakhir itu isi. Jadi gagasan kita. Ini yang menjadi nilai poin tulisannya teman-teman. Epistemologinya, landasan epistemologinya, kalau tadi di awal 1-2 ontologinya, kalau yang paragraf ketiga ke sebelum akhir itu epistemologinya. Bagaimana sih solusinya itu loh. Solusi yang kita tawarkan. Penulis yang bagus atau yang kreatif itu bisa menghubungkan sesuatu hal yang seolah-olah yang sebenarnya secara kasat mata nggak berhubungan, tapi ternyata berhubungan. Nah, bisa seperti itu ya kan. Ini saya mulai dari paragraf 3 itu kan para pemerintahnya gimana sih kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak, ya. Kemudian dukungan masyarakat tentunya, dukungan keluarga termasuknya, pola asuhnya keluarga, dalam keluarga gimana sih? Seringkali banyak keluarga yang nggak memahami parenting, pola asuh. Bahkan teman-teman bisa kasih solusi yang lain, misalkan dengan prophetic parenting, ya kan? Pola asuh kenabian atau nubuah, itu gagasan-gagasan yang jarang ditulis oleh penulis lain, itu jauh lebih diprioritaskan untuk diterbitkan, ya kan? Jangan menulis sesuatu hal yang sering diulas oleh penulis-penulis lain. Nah, itu yang jelas intinya. Tapi pada intinya kesimpulannya paragraf 1 dan 2 itu terkait dengan masalah, ya kan? Paragraf ketiga sebelum terakhir itu cerita isi atau gagasan yang teman-teman tawarkan. Kalau bisa yang novelty, kalau dalam karya ilmiah atau jurnal itu yang novelty-nya tinggi ya. Tadi ada hybrid learning misalkan, atau misalkan ada prophetic parenting. Hal-hal yang jarang terdengar di telinga kita, meskipun itu harus kita sampaikan dengan bahasa populer. Kemudian paragraf terakhir baru biasanya kalimat penutup. Nah, itu bisa, jangan kemudian di kalimat penutup ini terkesan ngambang, ya kan? Jadi kayaknya kok nggak ada yang harus ditulis lagi, ya kan? Jadi harus ada kalimat penutup. Biasanya saya sering contohnya gini, misalkan harapannya dengan adanya sinergi antara aparat desa, kemudian keluarga, kemudian pemerintah daerah, maka kampung ramah anak dapat terwujud, ya kan? Itu penutup. Jadi nggak ada debat lagi di sini. Bahasa pamitnya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh tulisan yang pernah. Itu kebetulan tulisan pertama saya ya. Alhamdulillah saya di KR itu kalau dulu sejak 2016 sampai sekarang itu sudah sekitar 50 lebih ya yang terkait dengan tulisan-tulisan opini. Ada, tapi sekali lagi biasanya media mainstream itu selalu punya database penulis. Misalkan saya Suwanto ya. Suwanto itu kalau database penulis saya di KR itu konsen di pendidikan ramah anak. Jadi ketika saya menulis tentang hukum nggak bakal kemuat. Jadi teman-teman harus punya apa namanya ya, passionnya ditentukan sejak awal kalau kita mau membidik media yang mayor, ya kan. Ketika nulisnya tentang pendidikan terus, jangan kemudian suatu saat nulis tentang hukum, itu apa ya, biasanya nggak diterima karena kan kredibilitas keilmuannya masih dipertanyakan ya. Kalau bisa satu genre aja, satu scoop aja. Itu saya kira itu. Kemudian yang kedua mungkin bisa ditambahkan yang Jawa Pos. Yang tadi nestapa. Iya. Jadi judulnya itu singkat. Itu kan cuman berapa? Membudayakan kamu ramah anak. 4 ya kan. Kalau media-media yang online mungkin bisa panjang ya.
Dan nggak boleh ada typo ya ketika menulis, Sudah karena menulis. biasanya media-media belum tampil. Media-media mayor itu yang ngirim itu banyak, katakanlah KR itu satu hari seratusan. Nah, ini contoh yang di Jawa Pos. Kalau tadi KR itu honornya itu kan 250 ya. Di Jawa Pos ini dulu pertama kali saya 800 ya satu tulisannya. Benar-benar apalagi nasional ini kan offline-nya Jawa Pos kan nomor 2 se-Indonesia setelah Kompas. Jadi nomor 1 Kompas, kemudian yang kedua Jawa Pos, ketiga Republika, ketiga KR baru Republika. Nah, sama paragraf 1 dan 2 itu cerita masalah. Nah, paragraf 3 sampai sebelum terakhir solusinya ya kan. Cuman beda dengan makalah. Kalau makalah kan dikasih subjudul ya, misalkan pendahuluan. Nah, di sini nggak ada subjudulnya. Jadi teman-teman kalau bisa teliti template-nya koran yang dibidik. Misalkan tadi KR itu selalu dipenggal 2 kali, ya kan? Selalu dipenggal 2 kali atau sekali minimal ya kan. Jadi ada subjudul tapi nggak ada pointernya ya. Subjudul 2. Ya, kalau Jawa Pos enggak langsung. Tapi biasanya ada sih 1 atau 2 di sini pemenggalan. Nah, tapi yang jelas paragraf 1 dan 2 cerita masalah langsung. Karena seluruh jenis tulis kan berawal dari masalah. Mungkin teman-teman kalau sekarang baru latihan ya, kemarin udah mengirim di beberapa media, misalkan katakanlah Mata Banu kan masih minor ya, masih ya untuk latihan lah, teman-teman bisa gunakan makalahnya teman-teman, kemudian kita kemas ulang, kemudian kita kirimkan ke media. Tapi kalau sudah membidik media mayor ini harus quick respon, isu-isunya yang emang benar-benar up to date. Up to date saja itu belum tentu kemuat ya, karena ya saingannya banyak, apalagi nggak up to date gitu loh. Nah, jadi harus bisa quick responnya, kita harus tema sekarang yang paling sedang booming apa sih? Nah, misalkan teroris ya tentang teroris, atau tentang misalkan sekarang itu muktamar luar biasa ya muktamar luar biasa di kubu PBNU misalkan. Nah, tapi yang jelas paragraf 1 dan 2 itu cerita masalah. Kemudian ketika kita menampilkan masalah disertai bukti. Nah, paragraf ketiga sampai sebelum terakhir sama solusinya. Kita bisa ngutip tapi sekedarnya saja, sekiranya itu penting. Ya. Malahan bagus ya kan. Dan ada beberapa pendekatan. Teman-teman yang punya keahlian sastra bisa melakukan pendekatan sastra pada tulisan teman-teman itu kan. Malah itu jauh lebih bagus. Kompas itu biasanya suka ya kan. Nah, jadi sekali lagi bentuk secara umum seperti itu dan judulnya selalu singkat. Teman-teman bisa dengar suara Mas Wanto nggak ya? Enggak, Bu. Ya, kayaknya keluar ya. Mas Wanto keluar ya. Bu Ayu. Menunggu sebentar ya teman-teman, pematerinya keluar sendiri.
sebelumnya karena kami sedang menunggu, saya akan memberikan informasi bahwasanya untuk mahasiswa pendidikan kimia yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom chat nama dan pertanyaan. Terima kasih. Oke ya, bagus nambahin. Ya, Berarti Pak. suaranya bagus ya. Ya. Oke, Dengar, ini Pak. kan lumayan ya. Jadi apa namanya? Mungkin bisa nanti melalui Hima ya, bisa dibentuk klub study ya, penulisan di koran, dan ke depan lebih mengarah ke apa namanya? Nembak di koran yang ada honornya. Ya, jadi apa namanya? Mungkin semester depan itu setelah Lebaran ya, atau dalam waktu offline ya, nah itu nanti bisa dibentuk apa klub study tentang penulisan di koran, dan mungkin minta bantuan dari Hima ya, biar bisa apa namanya ada panitianya ya, dan ada anggotanya. Insya Allah kegiatan penulisan di koran ya, nanti tiap semester itu nanti tetap slot kan ada rewardnya ya. Jadi dalam arti mungkin nanti setiap semester berapa slot ya, misalkan 40 atau berapa gitu ya. Jadi rencananya apa ya, kita jadikan kegiatan rutin setiap tahunnya ya. Jadi setiap semester tetap ada apa namanya reward kalau kalian nulis di koran ya. Jadi nanti apa, kegiatan prodi akan diarahkan ya, dirancang itu memang untuk apa namanya kegiatannya adalah salah satunya menulis di koran. Dan nanti savingannya ya, savingan uang dari kegiatan itu memang apa namanya diplotkan untuk memberi reward ke kalian ya. Jadi harapannya bagus, kalian bisa ya, mungkin melalui Hima terutama ya, atau mungkin ada yang mempelopori siapa itu untuk membuat suatu klub ya, dalam arti grup dulu mungkin awalnya, kemudian nanti klub ya, dan ke depan nanti prodi ya juga support untuk misalkan memang mendatangkan apa namanya narasumber secara offline ya. Tujuannya tadi apa namanya kita membidik yang koran-koran yang ada honornya ya. Jadi yang kata Mas Wanto bilang itu mungkin memang kalian cari itu yang ada honornya, kemudian kalian ngaji ya 40 hari itu ya, jadi kayak yasinan ya. Menggantinya yasinan itu bacanya koran terus ya, pahami kalimatnya, pahami bahasanya ya. Yakinlah suatu saat pasti tembus. Nanti kalau kalian udah tembus ya, insya Allah apa namanya dan udah memahami mindsetnya dari penerbit itu ya, insya Allah nanti kalian bisa tembus terus ya. Jadi itu yang dulu Bagus pahami tentang terus menulis ya. Kalau dulu Bagus memahami di buku seperti itu ya. Jadi kalau kalian tahu paham mindsetnya dari penerbit itu ya, kalian akan apa namanya bisa tembus terus ya. Dan hasilnya lumayan ya, karena apa, karena bukan bisa ratusan ribu ya. Jadi mungkin melalui Hima ya, yang di sini ada yang mungkin apa namanya anggota Hima, bisa dibentuk klub studinya ya. Jadi nanti mungkin kita tetap bantuan Mas Swanto dan mungkin atau dari yang lain atau sumber yang lain ya. Tujuannya apa? Biar kalian itu punya soft skill ya. Jadi kuliah itu lulus sudah punya penghasilan atau passive income dari nulis di koran. Itu yang terus terang aja kita dari prodi itu apa namanya berharap adanya kuliah umum ini ya gitu ya. Jadi ke depan insya Allah kegiatan ini bisa kita laksanakan secara rutin setiap semesternya ya. Dan kemudian kalau kalian memang merencanakan ada pemanggilan narasumber ya, dana itu dari prodi siap ya gitu ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Nisa, silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Karena pemateri kedua sudah hadir kembali, saya persilahkan kepada Mas Wanto. Terima kasih. Sorry malahan ghosting ini. Tadi jaringan. Ya, apa-apa, Mas. Oh ya, saya singgung kembali ya, memang ya teman-teman sudah tepat ya apa ya langkahnya. Jadi step pertama sudah, bagi teman-teman yang sudah terbit selamat ya, itu sudah masuk ke step pertama. Karena untuk menulis tembus di media mayor kan butuh proses ya. Kalau dulu nanti
Kalau bisa step kedua nanti ke suara mahasiswa. Nah, itu biasanya honornya 150 ya kan. Atau mau kalau sudah dirasa sudah pede langsung ke opini nggak apa-apa ya. Saya kira karakteristiknya sama. Nah, tadi beberapa contoh, 2 contoh ya terkait dengan bagaimana sih struktur kemudian template-nya media mayor seperti itu. Nah, kemudian langsung ke pembedahan aja. Yang mana Mas? Mau tampilin yang mana? Acak aja, monggo. Opini ya? Ini ada opini. Sudah muncul? Sudah. Ya. Membudayakan permainan tradisional pada anak ya kan. Ini judul udah bagus, udah sesuai dengan standarnya media cetak yang mayor kan. Cuman istilah yang digunakan itu kurang nendang ya kan. Jadi dalam populer itu harus menggunakan istilah yang tepat diksi. Misalkan permainan tradisional itu lebih nendang menggunakan kata dolanan anak ya kan. Berarti pada anaknya itu dihapus saja. Itu aja ya Mas. Nanti saya kasihkan ke ini penulisnya lagi. Nah, langsung ke paragraf pertama ya. Permainan tradisional merupakan salah satu ragam kebudayaan dan aset bangsa. Ya kan? Ratusan bahkan ribuan permainan tradisional ada di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Zaini Alif bahwa terdapat 2.600 jenis permainan tradisional di Nusantara. Kemarin kan saya sudah mengungkapkan ketika kita ngutip ya, hal yang ditampilkan itu minimal 2. Yang pertama nama pun biasanya nama akhir ya kan. Nama lengkap nggak apa-apa. Sama tahun. Nah ini Muhammad Zaini Alif mengatakan demikian itu tahun berapa ya kan. Misalkan diambil dari berita itu tanggal terbit beritanya itu tahun berapa ya kan. Jadi ini kurang tahunnya Muhammad Zaini Alif dalam kurung 2010 atau 2011 atau 2020. Permainan tradisional juga merupakan salah satu jenis khas dari masing-masing daerah. Karena permainan tradisional ada sebagai hasil kebudayaan masyarakat. Bahkan dahulu permainan tradisional dianggap sebagai persembahan dan pengabdian untuk negeri. Nah, di sini udah tampil masalahnya belum? Kayaknya belum ya. Padahal persoalan terkait dolanan itu sangat banyak. Contohnya ini hampir punah ya kan. Nah, teman-teman bisa menampilkan datanya atau sudah tidak menjadi tren lagi bagi kalangan anak-anak. Sekarang hadirnya gadget ya kan, permainan Mobile Legends, kemudian ada Free Fire, itu menggerus minat anak terhadap dolanan anak. Nah, harusnya ditampilkan di sini masalahnya. Karena paragraf 1 dan 2 cerita terkait dengan masalah yang dibuktikan dengan data atau fakta atau teori. Nah, bisa ungkapan yang diungkapkan pernyataan yang diungkapkan oleh para ahli, bisa misalkan ahli peneliti dolanan anak atau lain sebagainya. Jadi di sini kurang masalah. Cuman menampilkan peluang aja, ya kan? Peluang dan tantangan saja. Jadi kurang masalah. Padahal kan berbicara terkait dengan dolanan anak kan masalahnya banyak. Ya, sepi peminat ya kan, karena hadirnya tadi game-game online. Teman-teman harus tekankan di sini ya kan, karena masalah yang paling urgent itu terkait dengan dolanan anak. Nah, kemudian paragraf selanjutnya solusinya gimana sih membudayakan dolanan anak itu? Apakah lewat kampanye, apakah lewat festival yang diadakan
di kampus, festival dolanan anak, kemudian bekerja sama dengan masyarakat sekitar dengan mengundang elemen-elemen atau anak-anak yang hidup di sekitar lingkungan sekitar. Nah, bisa seperti itu. Solusinya gimana ditekankan dari paragraf 2 sampai terakhir ya kan, sebelum terakhir. Dan ini ada penggunaan akan tetapi. Teman-teman nanti buka kembali bahasa Indonesia ya. Bahkan ini pelajaran kelas 5 kalau nggak salah. Bahwa kata hubung itu ada kata hubung antar kalimat, dalam kalimat, sama antar paragraf. Akan tetapi itu dalam kalimat ya. Harus didahului dengan koma. Nah, kalau antar kalimat namun kan titik ya kan. Nah, karena ini di paragraf baru, maka kata hubung yang paling tepat meskipun demikian misalkan ya kan. Jangan akan tetapi. Atau kata-kata yang lain supaya pas loh. Oh, ini sudah ternyata sudah tergeser oleh permainan online. Nanti butuh data aja. Datanya di bawah ya, berdasarkan data Nauzo pengguna smartphone di Indonesia mencapai, belum spesifik datanya ini. Mending aja, pengguna online-nya aja. Kalau misalkan data terkait dengan pengguna game online itu nggak ada, bisa pernyataan para ahli terkait dengan maraknya, maraknya anak-anak menggunakan gadget untuk game. Kan. Ini kurang di sini. Paragraf kedua sudah cerita masalah, ya kan. Paragraf ketiga, anak zaman sekarang cenderung lebih menyukai permainan online seperti mobil. Ini masih masalah ini. Bahkan operational manager mengungkapkan bahwa, nah sekali lagi ini kurang tahunnya. Setiap kita ngutip itu kurang tahun. Tadi juga kurang tahun. Ini juga kurang tahunnya. Sampai 3 masih masalah. Ke bawah. Padahal itu koma. Oh, ini sudah isi ini. Nah, cuman mungkin belum ada solusi yang secara teknis ya. Ini masih konseptual ya kan. Kalau perlu itu teman-teman disertai dengan aktualisasinya ya, misalkan melalui kampanye ya di medsos. Nah, kampanye dolanan anak tapi di medsos ya kan. Atau menggunakan promosi dolanan anak lewat gadget ya kan. Lewat media yang sebanding, karena tadi kan persoalan gadget. Nah, seperti itu. Pokoknya solusi-solusi yang kreatif ke bawah terus. Saya kira ini sudah lumayan ya, karena mungkin sudah paragrafnya udah nggak gemuk. Ke bawah. Terus udah bagus, udah. Selain itu udah, kemudian udah, saya kira ini sudah bagus. Ini jumlah katanya 600, cuman idenya masih harus berlatih lagi ya. Bagaimana sih ide-ide yang jarang diulas oleh penulis-penulis biasanya. Nah, ini jumlah katanya 693 kata ya. Kalau masuk di KR itu terlalu gemuk. Ya kan? Karena di KR itu kan 475 kata. Nah, teman-teman sekali lagi ketika mau membidik salah satu koran harus pahami karakternya, jumlah katanya termasuk. Tapi ini cocok di Tribun Jateng. Ya, Tribun Jateng coba nanti dikirim, mencantumkan nama mahasiswa saja karena supaya saingannya lebih beberapa. Kalau teman-teman ini sudah nanti ya dirasa sudah cukup di media minor, nanti naik level 1 tingkat dikit di Suara Mahasiswa Tribun Jateng. Suara Mahasiswa Tribun Jateng.
Forum Mahasiswa Tribun Jateng. Forum Mahasiswa Tribun Jateng. Itu hari Selasa kalau nggak salah. Honornya 150. Ya selisih 50 dengan opininya ya. Monggo nanti ini dikoreksi dan kalau misalkan udah pede di Tribun Jateng aja, ke Tribun Jateng aja nggak apa-apa. Kalau misalkan Tribun Jateng nggak tembus, baru diturunin grade-nya di media yang lain, misalkan yang mudah. Kayak gitu selalu. Jadi teman-teman harus punya motivasi gini ya. Jangan sampai ada tulisan teman-teman itu yang mengendap di laptop itu. Yang nggak kemuat. Tulisan saya itu saya sebisa mungkin diterbitkan di media, ya kan? Karena sekali tembak biasanya saya nggak satu. Langsung yang grade-nya tinggi dulu, misalkan opini Jawa Pos, ya kan? Kemudian ketika nggak dimuat, diturunin. Nah, sampai benar-benar kemuat di media, misalkan 99% kemuat, ya kan? Kayak media-media seperti Mata Banua, kemudian Sultan Raya, kan itu mudah kan? Nah, ini yang media cetak. Ya. Catatannya itu. Sekarang langsung, tadi kan sudah media offline atau cetak. Nah, saya ulas sedikit terkait dengan media online ya. Mungkin bisa tunjukkan browsernya. Diklik di jalandamai.org. Sebentar, Mas. Ye. Jalan Digabung ya, jalandamai.org. .org. Ini salah satu media online yang apa ya, susah ditembus ya, karena penulisnya itu hampir 200 lebih. Nah, tapi saya punya target di sini terbit seminggu sekali. Bahkan sering 2 kali gitu. Karena kalau dikalkulasi gaji 1 bulannya, transferan 1 bulan di sini ya sama seperti gaji PNS lah sama. Satu media ini loh cuman punyanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ya kan. Kebetulan tulisan saya yang hari Jumat ini, coba diklik yang judulnya Ceramah Ramadan harus menaati protokol pencegahan radikalisme. Nah, sebenarnya sekali lagi teman-teman beruntung ya kan, karena berangkat dari sering mendapatkan kuliah dari dosen-dosen, kemudian bagaimana literasi ilmiah. Kalau bisa teman-teman tekniknya untuk menaklukkan media apapun, tekniknya by riset, ya kan. Selalu by riset. Apapun media yang sulit apapun, misalnya katakanlah Jawa Pos, diteliti dulu dari judulnya, dari kata-katanya, kemudian dari sampai ideologinya. Diteliti, karena yang saya lakukan dulu seperti itu. Itu akan jauh lebih mengena, karena teman-teman yang satu grup saya itu untuk tembus di sini aja 1 bulan sekali itu sangat susah sekali ya kan. Tapi saya satu minggu sekali di sini, bahkan dua kali seminggu. Nah, mulai dari ternyata di sini pancelannya ada di judul. Saya selalu mengatakan pancelannya di judul, karena yang ngirim kan banyak banget. Harus judul yang kreatif itu loh. Biasanya kan protokol kesehatan COVID-19 ya. Ini karena ada isu teroris tadi, teroris yang kemarin tanggal 28, kemudian pengeboman di Mabes Polri, maka judul saya itu karena berkaitan memasuki juga bulan Ramadan, maka judulnya Ceramah Ramadan harus menaati protokol pencegahan radikalisme dan terorisme. Dan ini saya tulis setengah jam di HP. Setengah jam di HP ini. Kalau sudah terbiasa seperti itu, cuman baca beberapa jurnal, kemudian beberapa berita, langsung saya nulis gitu. Nah, kemudian ke bawah sama, cuman judulnya panjang nggak apa-apa. Yang penting kreatif kau ini.
Bahkan penilaian utama itu ada di judul ini, kalau ini sama isu yang diangkat. Teman-teman harus bisa menangkap kan. Ini kan kalau ke bawah ditulis, coba ke bawah terus. Untuk penyajiannya sama ya seperti media yang lain. Coba ke bawah terus, paling bawah. Paling bawah. Di kontak Ini udah kami. paling bawah. Ya, ada pojok kontak kami. Kontak paling pojok itu. Terus ke bawah. Tadi kayaknya salah ini, salah ngetik. Kontak kami yang begini. Ke bawah terus. Nah ini ada para penulisnya ya. Terus ke bawah. Nah cari namanya saya itu urutan nomor 10, 13 nggak salah. Ke bawah, ya itu. Nah, diklik aja. Diklik namanya. Diklik bagian nama. Nah ini. Ini judul-judulnya. Nah. Ada manusia tuna agama dan fatwa jihad versus terorisme. Nah ini cuman saya menyorotin tentang fatwa MUI aja, cuman dibubui pendapat sedikit. Awalnya terbit. Kemudian kemas ulang dakwah moderasi di ruang virtual bagi generasi milenial. Ya kan? Kalau perlu nanti teman-teman ke sini, kalau sudah pede ya, karena setelah saya teliti ini media yang paling susah. Media online ya, media online yang paling susah. Satu komunitas grup saya di Forum Kolumnis Muda Jogja aja 1 bulan sekali itu sudah untung kemuat. Tapi saya bisa mungkin 1 minggu, bahkan 1 minggu kalau bisa 2, ya kan. Nah ini idenya harus yang kreatif. Saya sebenarnya ketika bermain medsos Instagram lihat ada Kaisang tentang ghosting langsung buat judul. Nah, tapi terkait dengan ideologinya BNPT mendeteksi ghosting ormas berhaluan radikalisme. Padahal ghostingnya kan itu kan terkait dengan ghostingin pacar misalkan ya. Nah, ini dihubungkan dengan Nah, makanya hal-hal seperti itu harapannya menjadi kemampuan teman-teman, kreativitas teman-teman ketika membuat judul, kemudian menuliskannya dalam bentuk opini. Saya kira itu ya. Mungkin untuk yang lain akan saya review lewat chat pribadi saja, nanti saya kirimkan. Tapi kalau bisa kirim chat ulang ya, teman-teman. Saya tunggu. Ya kan?